Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Ini saya mau sharing tentang cara saya untuk mengecas aki dari mulai kosong ya. Aki 7,2 Ah saya punya banyak ini bekas UPS. Dan yang saya gunakan metodenya seperti ini. Ini skemanya. Skemanya seperti ini. Ini bagi saya efektif dan efisien karena ya itu tadi, ini memberikan jaminan bahwa untuk pengecasan saya berhasil. Dan di sini ini untuk persyaratannya adalah skemanya sebagai berikut. Saya pergunakan di sini ini dioda 2 ampere nih, penyarak gelombang penuh dengan menggunakan trafo CT. Trafo CT yang saya gunakan ini yang ini 2 ampere ya. Ini 2 ampere. Kemudian untuk lampunya ini lampu yang 2 kali 35 watt ya. Kan ada macam-macam tuh lampu depan motor tuh. Harus ini ya, bagi saya harus ini nih, yang 2 kali 35. Kalau yang 15 sama 25 itu nanti yang kepake yang 25 aja. Tentunya kalau bisa ya, kalau nggak ada 2 juga boleh ini. Tapi saya gunakan di sini untuk ini 1 ya. Di sini saya bahas tentang dual charger, bukan mono charger. Jadi saya gunakan dual dengan skemanya seperti ini. Ini dari dioda ini keluar langsung ya ke lampu ya. Kemudian keluar dari pantat lampu yang 2 ini sebagai kutub positif langsung ke baterai. Kemudian jalur main juga langsung ke baterai 2 paralel ini. Kemudian untuk arus yang mengalir itu kita bisa pasang ampere meter di masing-masing kutub positif ini. Dan seperti yang saya lakukan di sini, ini buktinya, ini aki ini kurang penuh ya. Jadi kalau dia kurang penuh, dia akan tetap ngisi ampere ini sesuai dengan initial charge-nya. Ini tadi waktu dicolokkan dari 1 ampere semua nih. Ini 1 ampere, yang satunya lagi setengah ampere. Di sini beda karena kedua level baterainya berbeda untuk kondisinya gitu. Dan juga persyaratan yang lain ini harusnya saya tulis di sini. Untuk ininya harus pakai yang 18 CT ya, 2 volt di atas tegangan baterai ya. Jadi kalau tegangan baterai 13,8, kita butuhnya ya 16-17 volt. 18 juga nggak apa-apa, kan nanti ditahan. Harus ada itu yang ini. Ini harus sebagai penahan arus nih, baik current limiter nih. Ini harus ada nih lampu bolam ini. Ini jadi ini 18, ini 18 juga CT ya. Ini CT langsung sebagai min. Itu ya, terbukti cara ini efektif ya. Saya ngisi dari kemarin tentunya bergantian ya, dua charger begitu, 2 bergantian. Dan kalau ingin tahu berapa yang dimakan konsumsinya, di sini hanya 30 watt sesuai dengan perhitungan ya. Artinya juga ditahan oleh lampu ini. Karena begini, kalau 1 ampere kali 15 saja berarti kan 15 watt, kali 2 berarti 30-an watt gitu. Kalau 1 ampere ya. Kalau 2 ampere larinya tentunya akan menjadi 60 watt, 30 watt. Kemudian untuk jumlah totalnya tentunya adalah kalau lampu ini nyala, kalau 1 doang ya berarti hanya 1. Itu sangat efektif karena ditahan oleh ini ya. Jadi jangan menyepelekan, ini sangat berguna sekali lampu depan motor yang seperti ini, yang 2 kali 35 watt, digunakan untuk current limiter pada baterai charger dengan model seperti ini. Ini aman dan memberikan
tegangan dan juga arus ke baterai yang pas bagi saya. Ini udah lama nih saya bagaimana cara membuat sebuah charger yang efektif. Ternyata inilah formulanya. Makanya saya share bagi Anda jika Anda membutuhkan solusi seperti ini. Untuk satu pun nggak apa-apa, bisa langsung dipasang. Jadi satu berarti hanya menggunakan satu lampu. Kalau dua ya seperti ini. Yang saya bahas di sini karena saya menggunakan dua buah lebih banyak. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan untuk baterainya lebih banyak gitu? Mungkin Anda akan menyarankan saya untuk melakukan charging secara seri. Tidak, saya di sini menggunakan ini memang sengaja seperti ini. Jadi ini adalah cas secara paralel, gitu. Dan ini buktinya. Dan juga nanti ada bukti lain yang juga sekarang lagi ngecas, yang di sana pakai trafo yang biasa saya gunakan untuk eksperimen, yang di sana itu pakai 5 ampere. 5 ampere kecil ya, ini 2 ampere. Semuanya pada tegangan 18 volt CT. Itu dioda terserah, tetapi ratingnya sesuaikan minimal 3 ampere. Adanya 5 ampere atau 6 ampere pasang aja. Bahkan saya pergunakan juga nih menggunakan bekas itu dioda switching dari BSU switching atau bekas UPS, dan ya bisa-bisa aja gitu kan. Tentunya lebih efektif karena dia dua dioda jadi satu. Hal penting yang perlu saya tambahkan ya, kalau Anda menanyakan berapa lama pengecasan aki ini dari kosong hingga saat ini, itu butuh waktu yang lama ya, namanya mengecas aki itu. Jadi ini saya gunakan semalaman ya, semalam suntuk nih dari kemarin, karena dia dari kondisi pos kosong ya gitu. Kemudian bagaimana Pak kalau tandanya kalau sudah penuh? Ini sangat mudah nih. Kalau sudah penuh ini akan redup ya, sampai redup ini berarti sudah penuh. Jangan khawatir kalau dengan kondisi akinya agak hangat, karena itu normal gitu. Dan seperti ini dalam posisi sedang topping ya, sedang topping. Yang satunya ini topping, ini udah mau mendekati penuh, setengah ampere. Kemudian yang satunya masih 1 ampere, berarti masih kurang penuh. Dan kemudian kalau sudah penuh, kalau dari ampere ya, dari ampere itu akan kelihatan dia akan semakin turun gitu. Jadi akan mendekati 0 ampere. Ya bodoh-bodohan, yang sangat simpel adalah dengan cara melihat nyala dari lampu ini. Kalau redup berarti sudah mendekati penuh begitu. Kalau nggak percaya copot aja, kemudian ukur baterainya gitu. Dan juga tipsnya yang lain lagi, tidak hanya sekedar gitu aja. Kalau sebagai pembuktian, maka biasanya saya ini ya, saya tes ya untuk lampu ini keluar nggak, untuk ada casnya nggak nih. Saya gunakan di sini lampu nih ya, lampu panas sekali nih kalau kepakai. Ini 20 watt lampu ini ya, apa itu, halogen ya. Ini saya coba aja langsung ya untuk ini ya, buktinya. Ini dari baterai langsung. Kemudian akan saya nyalakan. Ini harusnya ada fittingnya, tapi fittingnya nggak punya. Ini pastikan tidak gatuk atau tidak berhubungan. Dan seperti ini nyalanya. Terang sekali. Ini panas makin lama nih ya. Kalau 20 watt berarti yang ngalir arus sekitar 12. Ini ngalir arus 2 ampere ini, 1,5 ampere tuh.
Dan kalau Anda masih kurang percaya, ini ada saya tes nih untuk voltnya ya. Voltnya 12,5an. Itu masih kurang lama nih. Itu harusnya penuhnya di 13,8. Jadi kita cas sampai tegangan 13,8. Itu. Dan ini yang saya tadi bilang ya, ini untuk charger yang memakai trafo 5 ampere yang ini, ampere kecil. Kalau tentunya untuk trafonya panas ya, tapi kalau untuk diodanya ini dingin-dingin aja. Dan kemudian ini dua paralel, dua ini menuju ke dua aki ini. Hangat, tidak terlalu hangat ya. Kemudian ini ya, bukti bahwa saya menggunakan lampu sebagai current limiter di sini. Ini saya securing ini biar dari pengalaman saya sih agar tidak pecah ya dan terpasang ya. Tentunya Anda bisa kreasikan sendiri seperti apa. Itu jadi untuk aplikasinya terserah Anda. Di sini saya menunjukkan sebagai dasarnya. Dan sebaiknya jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan juga kalau untuk pengecasan sebaiknya di tempat terbuka dan selalu Anda awasi ya. Itu saya serahkan kepada Anda untuk faktor keselamatan agar selalu diperhatikan. Ya, semoga tips ini berguna bagi Anda jika Anda mencari cara bagaimana mengecas aki yang aman dan efektif. Itu kalau efisien yang tergantung juga dari sistem. Itu karena ini juga memberikan regulasi arus yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini, like dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Salam operasi.